Malam semakin larut, udara semakin dingin. Angin dari arah barat menerpa keras villa kami, Villa Damar, yang berlokasi di Bukit Antajaya, Teluk Singkap, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sudah 1 minggu kami sekeluarga meninggalkan Jakarta dan berlibur di Pulau Komodo. Papa punya lahan pertanian peninggalan kakek yang dikelola oleh warga setempat bernama Lumbu Paningga. Walau jenis pohon ini masih langka di NTT, tapi Papa memaksakan perkebunan itu untuk hidup. Hasilnya lumayan. Kopi jenis Arabica dan Robusta telah dapat dinikmati hasilnya. Di tengah kebun, tepatnya di bukit yang diberi nama Antajaya, dibangun villa dari tembok 2 lantai dengan mengarah ke Laut Sumba. Papa sangat suka daerah itu. Mama juga begitu. Mereka benar-benar menikmati hari-hari liburan di villa kami. Mama juga ikut menanam durian Bangkok dan rambutan yang bibitnya didatangkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Setiap hari, Mama bersama istri Pak Lumbu Paningga bercocok tanam. Sementara aku benar-benar kesepian. Tidak ada teman dan tidak ada kegiatan yang menarik perhatianku di Pulau Komodo. Sore itu aku melamun di beranda villa lantai 2. Bayanganku jauh kepada Ranti, Evan, dan Dina di Jakarta. Teman-temanku itu sedang beristirahat ramai-ramai di Carita, Banten. Aku benar-benar merindukan mereka. Ingin berkumpul, bercanda, berbagi bahagia dengan mereka. Tapi dari awal Papa marah. Dan Mama juga begitu. Mereka tidak memperbolehkan aku ikut rombongan itu. Papa dan Mama memaksaku ikut ke NTT bersama mereka. Walau batinku berontak, aku terpaksa juga melakukan perjalanan yang melelahkan itu. Kami naik pesawat ke Lombok. Dari bandar udara Selaparang kami ke Amepanan, naik kapal milik Papa di kota itu, lalu berlayar ke Pulau Komodo. Selama perjalanan aku berdiam diri. Mama berusaha membujukku agar aku lebih enjoy. Begitu juga dengan Papa. Sesampainya di villa, pikiranku semakin kacau. Tapi aku tidak bergeming. Aku melamun dan melamun saja. Bayanganku tetap pada teman-temanku yang bawel, lucu, dan juga konyol. Bayanganku terus terbang di antara mereka. Aku membayangkan betapa indahnya bertamasya di Carita dengan mereka. Jadi, apa sebenarnya yang kau mau? Bentak Papa. Setelah bosan merayuku agar aku mau tersenyum dan enjoy bersama mereka. Tiba-tiba keberanianku muncul untuk melawan Papa. Dan aku berkata keras, "Papa, keinginanku hanya satu. Aku minta pulang ke Jakarta sekarang juga." Kataku. Papa marah besar mendengar jawabanku ini. Begitu juga dengan Mama. Kalau itu permintaanmu, Papa tidak akan kabulkan. Sampai kapanpun, kau harus tetap di sini sampai 7 hari ke depan, bentak Papa sambil berlalu. Sore itu, hari Selasa Wage, 20 Desember tahun 2001, aku benar-benar terpukul. Aku menangis habis-habisan di kamar tidurku di lantai 2. Kukunci rapat pintu kamarku sambil menumpahkan kekesalanku pada guling dan bantal. Aku mengadu pada 2 benda yang jadi sahabat baikku selama tinggal di Villa Damar itu. Anehnya, bantal itu seakan bicara padaku. "Dita, janganlah kau bersedih. Hapuslah air matamu. Karena air matamu itu tidak akan menyelesaikan persoalanmu. Tunggulah sampai seminggu. Setelah itu kalian akan pulang ke Jakarta dan kau akan berbahagia bersama teman-temanmu di ibu kota. Ayolah Dita," bisik bantal itu membujukku. Malah bantal itu menganjurkan agar aku duduk di beranda depan villa di lantai 2 itu. Aku menurut saja apa katanya. Aku duduk di beranda sambil memandang alam sekitar yang sebenarnya cukup indah. Laut Sumba kulihat begitu elok dan rupawan. Layar-layar perahu nelayan sudah mulai melaut. Dengan lampu petroma kelip terlihat dari kejauhan. Mereka bertarung melawan badai demi istri dan anak-anak mereka di rumah, kata seorang laki-laki tampan yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Hei, kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk ke villa ini?" tanyaku ketus. Laki-laki itu menerangkan bahwa dia adalah keponakan dari Pak Lumbu Paranggi, pengelola ladang kami. "Aku baru datang dari Jakarta untuk mengunjungi pamanku di sini," katanya. Aku langsung melemah. Laki-laki tampan, umur 24 tahunan itu ternyata tetanggaku di Jakarta Selatan. "Aku baru saja datang dan paman menyuruhku menemuimu di sini." Singkat cerita, kami pun akrab. Banyak hal yang kami obrolkan
dengan pembicaraan sangat nyambung dan lancar. Habis ngobrol, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 23 WIB. Papa dan Mama sudah tertidur. Kami bergumul hot walau tidak sampai melakukan hubungan intim. Laki-laki itu pun tidak menuntut untuk minta keperawananku malam itu. Pukul 23,3 WIB, dia minta pamit. Aku pun melepas kepergiannya, meninggalkan villa di dalam gelap. Besoknya, dengan semangat tinggi, aku menemui Pak Lumbu kaget dan menyerangku dengan ragam pertanyaan mendetil. Kuceritakan ciri-ciri serta bentuk khas Indra seperti yang dipertanyakan Pak Lumbu. Karena Pak Lumbu tidak punya anak, maka Indra dijadikannya anak angkat dan tinggal di rumah adik bungsunya di Pondok Indah. Tapi kata Pak Lumbu, Indra sudah meninggal 5 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan laut. Tenggelam di Laut Sumba, terjatuh dari kapal nelayan milik Pak Lumbu. Mayatnya sudah terkubur di belakang villa, di kebun milik Pak Lumbu. Malam itu, Pak Lumbu menyesalkan kenapa tidak sempat jumpa dengan anak angkat kesayangannya itu. Penyesalan Pak Lumbu itu menjadi guncangan batin dan gelegak jantungku. Oh Tuhan, tadi malam aku ternyata bercumbu dengan arwah yang sudah 5 tahun lalu terkubur. Duh, Gusti.